Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Kali ini kita akan bercerita tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan iblis. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan menyajikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Suatu saat, iblis bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Perintah pertemuan itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat agar iblis menjawab semua hal yang ditanyakan Rasulullah. Wahai iblis, Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah agar engkau menghadap Rasulullah SAW. Tutur malaikat, hendaklah engkau buka segala rahasiamu. Engkau jawab dengan sebenar-benarnya dan apapun yang ditanya Rasulullah. Jika engkau berdusta, walau hanya satu perkataan, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras. Mendengar azab itu, iblis ketakutan dan akhirnya menyanggupinya dengan menyamar sebagai orang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 7 helai, panjangnya seperti ekor lembu. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa pada suatu hari dirinya bersama sahabat lainnya dan Rasulullah sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar seorang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Iblis bertanya, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku?" Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat berkata, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya?" "Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan atau hari kiamat?" Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Rupa iblis terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan mata buta sebelah serta memiliki janggut sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Saat sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad, iblis memberi salam, namun tak mendapat respon. Hingga 3 kali, salam itu juga tak dibalasnya. "Ya Rasulullah SAW, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" kata iblis. Akhirnya Nabi Muhammad menjawabnya, "Hai seteru Allah, kenapa engkau menunjukkan kebaikanmu? Janganlah engkau mencoba menipuku, sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam. Sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah. Hanya saja
aku diharamkan Allah membalas salammu. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meyakinkan. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau marah. Kedatanganku adalah diperintah Allah untuk memberitahu tipu dayaku terhadap umatmu. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu, wahai iblis? Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh. Beberapa saat kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan beberapa pertanyaan. Jika umatku berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keadaanmu? Mendengar pertanyaan itu, tubuh iblis ketakutan dan menjawab, Ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya untukku. Jawab iblis. Apa maksudmu? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis menjawab, apabila masuk bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arsy. Bagi orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa. Jawab iblis. Lantas apa yang kau resahkan? Tanya Nabi Muhammad SAW. Yang menghancurkan hatiku adalah malaikat dan semua isi alam yang siang malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa. Jawab iblis lagi. Jika memang demikian, apa yang akan engkau lakukan kepada umatku? Tanya Rasulullah SAW. Umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ulama yang memberi nasihat kepada manusia. Yang kedua, umat Anda yang sabar, syukur, dan ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar iblis. Nabi Muhammad bertanya lagi, lalu siapakah yang ketiga dari umatku itu? Yang ketiga dari umatmu seperti Fir'aun, terlampau sombong dengan harta dunia serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita. Kemudian aku masuk ke dalam badannya, aku putarkan hatinya kemana saja sesuai kehendakku. Aku membuat dia senang kepada dunia. Umatmu yang ketiga itu akan melupakan ibadah, tidak mengeluarkan zakat. Kata iblis. Lalu, apa siasatmu dalam mengganggu golongan umatku yang ketiga itu? Tanya Nabi Muhammad SAW. Iblis menjawab, aku menggodanya agar minta kaya dulu. Setelah kaya, ia akan sombong dan lupa beramal. Jika demikian, umatmu itu akan saling berebut harta, saling benci, dan saling menghina kepada yang miskin. Jika demikian, tinggal menunggu kehancurannya. Orang yang dibenci iblis
Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." Siapa selanjutnya? Pemuda yang bertakwa, yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa lagi? Orang alim dan wara. Lalu siapa lagi? Orang yang selalu bersuci. Siapa lagi? Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluh kesulitannya kepada orang lain. Apa tanda kesabarannya? Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluh kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Selanjutnya apa? Orang kaya yang bersyukur. Apa tanda kesyukurannya? Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Umar bin Khattab, demi Allah, setiap berjumpa dengannya, aku pasti kabur. Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya, tetapi ia tak akan mau melakukan itu. Ali bin Abi Thalib selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dapat menyakiti iblis. Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas, dingin, dan gemetar. Kenapa? Sebab setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berjanji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Sholat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Sholat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kamu menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia. Nabi lalu bertanya, "Siapa temanmu, wahai iblis?" "Pemakan riba." "Siapa sahabatmu?" "Pezina." "Siapa teman tidurmu?" "Pemabuk." "Siapa tamumu?" "Pencuri." "Siapa utusanmu?" "Tukang sihir." "Apa yang membuatmu gembira?"
bersumpah dengan cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Semoga dengan mengetahui ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan iman, melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah, menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut. Allah lah yang maha pemilik ilmu pengetahuan. Demikian cerita tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan iblis. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan memberikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.